Shalom Ibu Bapak Saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rionando Butar-Butar dalam khotbah 5 menit aja atau kelima untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-9. Demikian kesaksian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Mengingat perintah Tuhan. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, saya sangat salut kepada TNI Polri. Mereka ada suatu kebiasaan dalam berkomunikasi. Ketika seorang yang berpangkatnya di bawah daripada komandannya atau prajurit bertemu dengan komandannya, maka dalam berkomunikasi mereka akan memulai dengan berkata, siap perintah. Ada suatu keinginan dari si prajurit tersebut ketika dia bertemu dengan komandannya, apa yang akan disampaikan komandannya siap untuk dilaksanakan perintah tersebut. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, demikian pula kita ketika kita mendengar perintah Allah, apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita sebagaimana yang dilaksanakan oleh prajurit TNI Polri, maka kita juga boleh melaksanakan apa yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Kita boleh mengingat perintah tersebut sebagai pedoman arahan untuk melaksanakannya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, pada hari ini di nats yang sudah saya bacakan tadi, bagaimana Allah memerintahkan kepada Yosua, di mana telah terjadi pergantian kepemimpinan dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, tanah yang telah dijanjikan Allah yang akan diberikan kepada bangsanya, bangsa Israel. Dan saat itu pula pergantian kepemimpinan dari Musa ke Yosua, dan Yosua sebagai pemimpin yang baru. Kita lihat secara keseluruhan di bagian pasal-pasal awal dari kitab Yosua ini, bagaimana Allah berulang-ulang menekankan kepada Yosua bahwa dia hendaknya mengingat apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Apa perintah Tuhan? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Beberapa kali disampaikan di bagian atau di ayat-ayat sebelumnya, bagaimana Allah meminta dia untuk kuat dan teguh. Dan perintah tersebut memang harus dilaksanakan sebagai bagian yang pertama yang disampaikan Allah dalam ayat ini kepada Yosua, untuk kuat dan teguh hatinya. Karena apa? Kita tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang tegar tengkuk. Musa saja mereka kata-katai, Harun saja mereka kata-katai. Ini yang mungkin salah satu yang menjadi shock terapi bagi Yosua. Berulang kali dalam perjalanan selama kurang lebih puluhan tahun itu mereka berjalan bolak-balik, keliling-keliling, mutar-mutar. Bagaimana mereka kadang setia kepada Allah, kadang berbalik, kadang mengata-ngatai Musa, kadang mengata-ngatai Harun. Itu yang terjadi, dan Yosua melihat itu sebagai seseorang yang selama ini mendampingi tuannya Musa. Yosua pasti tahu apa dan bagaimana karakteristik dari bangsa itu. Mungkin itu juga yang membuat dia ragu, dan ketika dia harus memimpin bangsa itu untuk memasuki suatu tempat, yakni Yeriko, kota Yeriko yang pertama yang harus mereka masuki, di mana mereka tahu kekuatan musuh, mereka tahu kekuatan orang-orang atau bangsa-bangsa lain, dan itu juga bisa membuat dia kecut. Namun Allah memerintahkan dia untuk tetap kuat. Hal ini menunjukkan, mengatakan secara tidak langsung, semangat Yosua, kamu harus bisa, kamu bisa Yosua. Dan nats ini juga boleh menguatkan kita di tahun yang baru, hari yang kedua hari ini. Kita juga diminta untuk semangat menjalani hari-hari kehidupan kita. Lalu yang kedua yang dinyatakan di sini, diminta untuk jangan kecut dan tawar hati. Jangan kecut, jangan cemen, berani, semangat untuk melangkah pasti bersama dengan Tuhan. Hadapi hari-hari ini dengan semangat, jangan tawar hati. Apapun masalah rintangan, kita diminta untuk semangat menghadapinya. Yang ketiga, yang terakhir diminta, dikatakan dalam nas ini bahwa Allah berkenan menyertai hidup kita, menyertai seperti dia menyertai perjalanan hidup bangsa Israel, perjalanan kepemimpinan Yosua. Demikian juga dia juga Allah yang akan menyertai perjalanan hidup kita memasuki, melangkah di tahun yang baru 2021 ini. Tetap semangat, tetap kuat, jangan tawar hati, jangan kecut, dan melangkahlah pasti bersama dengan Tuhan, karena dia berkenan
memberkati hidup kita. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi pegangan untuk kita boleh melangkah pasti dan semangat bersama dengan Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.